Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pelajaran matematika. Hari ini kita masuk ke bab kedua di pertemuan yang pertama, maksudnya pertemuan yang kelima. Di bab 2 kita akan menjelaskan tentang limit fungsi. Ya, langsung saja ya. Pengerjaan limit fungsi itu ada sekitar 2 langkah. Yang pertama dengan cara langsung disubstitusi. Ada yang tahu substitusi itu apa? Substitusi itu pergantian. Jadi langsung diganti. Contoh, nah, limit fungsi itu contoh soalnya seperti ini. Lim itu maksudnya limit x mendekati 1, 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 1 per x pangkat 2 dikurang x dikurang 2. Nah, dengan cara langsung disubstitusi itu kita ganti semua x-nya dengan 1. Kenapa 1? Karena di sini soalnya 1. Kita ganti, kita substitusikan x-nya dengan 1. Nah, seperti ini. Berarti 2 kali 1 pangkat 2 tambah 3 kali 1 dikurang 1 per 1 pangkat 2 dikurang 1 dikurang 2. Di sini ada perkalian, ada pangkat, didahulukan yang mana? Kita dahulukan dulu yang pangkat. Berarti 1 pangkat 2, 1 kali 1 1, 1 kali 2 2. Kemudian 3 kali 1 3 dan terakhir kurang 1 per 1 pangkat 2 sama dengan tetap 1 dikurang 1 dikurang 2. 2 tambah 3 sama dengan 5 dikurang 1 sama dengan 4 per 1 dikurang 1 0 min 2. Jadi 4 dibagi min 2 hasilnya. Nah, jadi limit ini soal ini hasilnya min 2 karena 4 dibagi min 2 sama dengan min 2. Paham ya? Itu dengan cara langsung disubstitusi atau langsung diganti. Yang kedua, langkah kedua itu difaktorkan. Contoh soal seperti ini. Limit x mendekati 2, x pangkat 2 plus 2x dikurang 8 per x pangkat 2 dikurang 7x ditambah 10. Nah, sebelum difaktorkan, setiap kalian menemukan soal limit, langkah pertama itu wajib disubstitusikan dulu. Wajib disubstitusikan dulu khususnya bagian penyebutnya, bagian bawahnya. Tujuannya apa? Tujuannya kalau misalkan bagian bawahnya ini setelah diganti dengan soal ini, karena di sini 2, setelah digantikan dengan 2, kalau hasilnya 0 berarti wajib difaktorkan. Setelah disubstitusikan hasilnya selain 0 seperti tadi contoh yang di depan, boleh langsung dikerjakan, langsung disubstitusikan semua meskipun nanti ujungnya hasilnya 0. Tapi yang paling penting penyebutnya ini gak boleh 0. Gimana kalau 0? Nah, kalau misalnya setelah disubstitusikan hasilnya 0, maka wajib difaktorkan. Contoh, di sini kita substitusikan dulu ya. Supaya lebih menghemat waktu, kita substitusikan yang bawahnya aja. Karena yang paling penting itu bawahnya. Yang bawahnya itu gak boleh 0. Contoh di sini, karena x-nya 2 berarti x-nya diganti dengan 2. 2 pangkat 2 dikurang 7 kali 2 ditambah 10. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Min 7 kali 2 sama dengan min 14 tambah 10. 4 dikurang 14 hasilnya min 10. Min 10 tambah 10 hasilnya 0. Nah, di sini penyebutnya contohnya 0. Kalau misalnya setelah disubstitusikan hasilnya 0, berarti caranya bukan disubstitusi, berarti harus difaktorkan. Cara faktorkan gimana? Oke, kita tulis lagi soalnya. Kita ambil satu-satu. Di sini ada pembilang, ada penyebut. Kita ambil yang atas dulu atau pembilang. X pangkat 2 ditambah 2x min 8. Nah, cara memfaktorkan seperti ini. Coba diperhatikan baik-baik ya. Ini cara memfaktorkan. Cara memfaktorkan, khususnya yang depan x kuadratnya itu koefisiennya 1 ya. Di sini kan x kuadrat koefisiennya 1. Di sini juga x kuadrat koefisiennya 1. Ini khusus yang koefisiennya 1. Kalau lebih dari 1 caranya beda lagi nanti. Oke, langsung di sini ada x kuadrat tambah 2x min 8. Nah, cara memfaktorkan itu kita ambil yang paling belakang dulu ini nih, yang min 8. Min 8 itu hasil perkalian berapa sama berapa? Min 8 itu hasil perkalian berapa dengan berapa? Yang pertama ada min 1 dengan 8. Kenapa min 1 dengan 8? Karena min 1 kali 8 hasilnya min 8. Ada lagi? Min 2 dengan 4. Ada lagi? Min 8 dengan 1, ada lagi? Min 4 dengan 2. Nah, ada lagi nggak? Nggak ada ya, berarti ada 4 ini. 4 ini ketika dikalikan hasilnya min 8 sama. Nah, dari keempat ini, cari mana yang ketika dijumlahkan hasilnya plus 2, yang ini nih. Hasilnya plus 2. Mana yang ketika dijumlahkan hasilnya plus 2?
Min 1 tambah 8 hasilnya 7. Min 2 tambah 4 hasilnya 2. Nah, berarti ini kita ambil ini, kita simpan yang ini, min 2 dengan 4. Paham ya? Kemudian yang bawah, x kuadrat min 7x plus 10. Caranya gimana tadi memfaktorkan? Ambil yang paling belakang nih, plus 10. Plus 10 itu hasil perkalian berapa dengan berapa? 1 dengan 10 pastinya. Ada lagi? 2 dengan 5. Ada lagi? Min 1 dengan min 10. Ya, min kali min hasilnya plus, 1 kali 10, 10. Ada lagi? Min 2 dengan 5. Udah ya, nggak ada lagi ya. Oke, dari keempat ini kan keempat-empat ini ketika dikalikan hasilnya plus 10. Dari keempat-empat ini, mana yang dijumlahkan hasilnya min 7 ini nih. Hasilnya min 7. Ada yang tahu yang mana? Nih, yang ini. Min 2 dengan min 5. Min 2 ditambah min 5 sama dengan min 7. Kenapa? Punya hutang 2 ditambah punya hutang lagi 5, jadi punya hutang 7. Nah, dari persamaan kuadrat ini yang kita ambil min 2 dengan 4, yang ini kita ambil min 2 dengan 5. Kita langsung ke jawabannya. Nah, difaktorkan itu bentuknya seperti ini. Jadi yang atas seperti ini, yang bawah juga sama seperti ini. Nah, ini yang isi kosong ini kita isi dengan ini. Nah, seperti ini. Yang atas min 2 dengan 4, berarti x min 2 dikali x plus 4. Min 2-nya dan plus 4-nya itu diambil dari sini. Min 2 dan plus 4. Yang bawah juga sama, min 2 dengan 5 kita ambil dari sini, min 2 dengan min 5. Nah, jadilah seperti ini, difaktorkan itu seperti ini. Nah, setelah seperti ini, biasanya antara yang atas dan bawah itu ada yang sama. Mana yang sama? Yang ini ya, x min 2, yang bawah juga x min 2. Nah, kalau sama ini kita coret, kita hilangkan. Berarti sisanya tinggal ini, x plus 4 per x min 5. Nah, karena tempatnya udah agak muat, kita pindah. Lim x mendekati 2 ya, tadi soalnya x 5 mendekati 2. Tadi sisanya x plus 4 per x min 5. Nah, setelah kayak gini baru kita substitusikan. Kita ganti x-nya dengan 2. Berarti x plus 2 x min 5. X plus 2 berapa? 6. 2 dikurang 5, 2 maksudnya 2 tambah 4 6, 2 dikurang 5 min 3. 6 dibagi min 3 sama dengan min 2. Paham ya? Setelah kayak gini baru disubstitusikan, x-nya diganti 2. 2 tambah 4 6, 2 dikurang 5 min 3. 6 dibagi min 3 sama dengan min 2. Jadi limit x kuadrat plus 2x min 8 per x kuadrat min 7x plus 10 sama dengan min 2. Aduh Pak, pusing nih, saya kalau faktorkan kayaknya agak bingung. Oke, kalau misalnya kalian bingung, ada cara lain, yaitu kita dengan menggunakan cara turunan. Masih ingat kemarin? Kita turunkan, baik yang atas sama yang bawah kita turunkan. Masih ingat gak cara ngerjain turunan? Masih ingat ya? Caranya adalah koefisien kita kalikan dengan pangkat. Koefisien 1 dikali 2 sama dengan 2. Kemudian x-nya yang tadinya pangkat 2 dikurang 1 jadi 1. Paham ya? Masih ingat ya? Kemarin di pertemuan 4 ada kalau nggak salah. Kemudian di sini 2x. 2-nya masuk, x-nya kita buang. Yang 8-nya kita hilangkan karena nggak ada variabelnya. Begitu juga yang bawah. 2x min 7. Jadi 2x plus 2 per 2x min 7. Paham sampai sini? Ini setelah kita turunkan. Sama caranya kayak kemarin pertemuan 4 kalau nggak salah. Nah, setelah kita turunkan, baru kita ganti x-nya dengan 2. Nah, seperti ini. 2 dikali 2 tambah 2 per 2 dikali 2 dikurang 7. 2 dikali 2 4 tambah 2 6. 2 dikali 2 4 dikurang 7. 4 dikurang 7 berapa? Min 3. Jadi 6 dibagi min 3 sama dengan min 2. Hasilnya sama min 2. Jadi hasilnya tetap sama, yaitu min 2. Paham ya? Jadi itu ada dua cara, ada dua langkah. Yang pertama langsung disubstitusikan. Kalau misalnya penyebutnya selain 0, maka semuanya disubstitusikan. Meskipun ujung-ujungnya hasilnya jawabannya 0. Yang penting penyebutnya bukan 0. Tapi setelah disubstitusikan yang penyebutnya 0, maka wajib difaktorkan. Kalau kalian bingung cara memfaktorkan, berarti kalian tinggal pakai cara turunan ini nih, lebih simpel. Hasilnya sama saja. Paham ya? Oke, mungkin hanya itu saja. Kalau misalnya kalian masih belum ngerti, bisa sambil diulang-ulang lagi videonya atau bisa langsung nanya ke saya lewat Yapri. Jangan lupa kerjakan tugasnya
seperti biasa saya tunggu sampai hari Minggu sore. Paham ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.